Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue pengen ngasih lihat sedikit perubahan-perubahan atau modifikasi yang udah gue lakukan ke CB150X gue, yaitu si Romi. Let's go. Jadi untuk yang pertama dan yang paling terlihat di sini yang gue lakukan perubahan adalah gue pasang box. Di sini gue pakai untuk side boxnya ada set SH23 kiri kanan. Lalu untuk bracketnya juga gue pakai bracket set, dan di sini untuk top boxnya atau box belakang atau box atas gue pakai Givi. Di sini gue pakai ya ini box yang Givi ini sebenarnya punya abang gue, tapi sementara gue pakai aja dulu. Untuk kedepannya gue pengen pakai set SH44 sih, tapi untuk sementara kita pakai ini aja dulu ya. Gue pakai Givi dulu. Untuk harga box dan bracketnya, di sini gue pakai bracket yang full bracket side dan top box, plus side boxnya ini gua waktu itu ngangkut harga 2.750. Untuk modifikasi kedua yang gua lakukan di motor gua ini, yaitu gua pasang crash bar atau tubular dari Kawahara. Waktu itu gua ngangkutnya itu di harga 950.000. Gua beli di Otista di ACC Motor, yaitu lebih tepatnya toko punya Ko Petrus, salah satu member CB150X Adventure ID juga. Menurut gua untuk ya tubularnya ini dia kuat sih, karena udah pernah teruji juga. Waktu itu gue jatuh yang kedua, gue udah pasang crash bar ini, dan itu dia nggak bengkok sama sekali, nggak apa-apa, ini motor aman. Dan untuk modifikasi yang ketiga, di sini gue masang lampu tambahan. Untuk yang di boncong bebeknya ini, ya ini lampu-lampu murah aja sih. Untuk yang di boncong bebek ini gue beli di Shopee harga 35.000 aja untuk sementara lah gue pikir. Lalu untuk yang di bawah gue juga pasang ini lampu, ya lampu gocapan lah. Di sini lampu yang gue pakai. Untuk yang di bawah ini dia ada 5 mode. Untuk modenya sebentar, kita coba, kita tes, kita lihat. Untuk mode yang pertama dia putih biasa aja, putih standby gitu. Lalu untuk mode yang kedua dia kedap-kedip putih. Untuk mode yang ketiganya kuning standby, jadi dia dua warna. Lalu yang ketiga kuning kedap-kedip, lumayan nih, gue pikir pengganti hazard lah, jadi gue nggak perlu. Tadi gue pengen masang hazard, cuma gue pikir-pikir gue udah punya lampu ginian. Di sini kiri kanan rada beda karena nggak tahu apa pemasangan yang salah atau gimana, apa saklarnya atau lampunya emang yang nggak jelas. Ya namanya lampu murah gue pikir juga, jadi ya udahlah. Dan untuk mode yang kelima dia kedap-kedip dua warna gitu. Udah habis modenya. Untuk modifikasi yang selanjutnya, di sini awalnya kan dia untuk plat nomor dia adanya di sini di moncong bebeknya. Cuma kalau gue lihat-lihat itu kayak ya moncong bebeknya ini nggak kelihatan ketutup plat nomor, dan itu jadi jelek sih menurut gue. Jadi makanya gue pindahin ke bawah. Ya masih kelihatan lah menurut gue di bawah, walaupun agak susah ya, cuma masih kelihatan lah. Di situ gue tinggal pasang bracket yang ada di moncong bebeknya, terus gue beli bracket yang ada di di bawah itu. Dia kurang lebih 50.000 harganya waktu itu. Ya lumayan lah, looknya jadi lumayan gitu kan, jadi moncong bebeknya kelihatan lah. Dan untuk modifikasi selanjutnya juga nih, gue nggak tahu modifikasi yang berapa. Di sini gue pakai ganti windshield-nya. Untuk windshield orinya dia tuh di sininya ada bolongannya, dan dia rada lempeng gitu aja sih, kayak minim lekukan lah. Di sini gue ganti sama yang kelihatannya lebih kotak gitu ya, ya lebih lurus-lurus bengkok gitu lah pokoknya. Banyak dan rata-rata emang modifikasi paling gantinya windshield yang kayak gini. Dan menurut gua lumayan kelihatan, bikin lebih gagah juga nih motor, jadi kelihatan lebih tebek, lebih cakep lah pokoknya. Makanya gua pilih, dan ini warna yang smoke karena warnanya kan ini motor Volcano Matte Black. Gue pikir biar sewarna aja gitu, makanya gue pilih yang warna smoke. Untuk harga windshieldnya ini waktu itu gue beli sekitar 150.000 kalau nggak salah, seingat gue. Ya 150.000, ya lumayan sih ya, standar windshield lah ini mah. Dan sekarang untuk handguardnya, sebelumnya gue pakai handguard waktu itu gue lihat sih mereknya Pro Taper, cuma gue rasa itu Pro Taper
Protaper KW lah, nggak jelas gitu. Harganya 150-an yang waktu itu. Dan itu pas gue jatuh yang pertama, dia langsung yang sebelah kanannya itu penyok pokoknya. Dan itu bikin rem gue nyangkut. Jadi di sininya itu dia nyangkut karena penyok sini ketekan. Dan itu bahaya sih menurut gue. Makanya di sini gue ganti dengan yang nggak tahu mereknya apa. Gue beli di Kopetrus juga di ACC Motor. Dan ini berasa kok bahannya dia lebih kuat gitu. Dan untuk harga waktu itu di 350 gua angkutnya. Ini sebenarnya lampunya nyala, cuma waktu itu mungkin pemasangan kabelnya itu kurang rapi di dalam sana. Pas gua cuci ya jadi koslet sebelah gitu. Nah sebelah kiri kalau nggak salah, yang ini yang koslet, yang kanan nyala normal. Cuma ya kalau sebelah doang jadi nggak enak gitu kan dilihatnya. Jadi ya udah dua-duanya aja gua putus sekalian, jadi nggak nyala dua-duanya nih. Mungkin nanti baru gua benerin lagi. Dan selanjutnya di sini untuk spion, gua pakai spion ya ala kadarnya sih. Waktu itu gua kayaknya salah beli juga ini. Gue pengen yang model kayak punya ADV punya, tapi kayaknya salah, jadi ya udahlah. Lagi gue pikir juga kalau spion orinya, gue mikir kan ya gue akan jatuh pakai ini motor. Jadi gue ngeri kalau spion orinya pecah, jadi ya udahlah gue pakai yang ala-ala aja nih. Nggak tahu ini gue lupa harganya 30 apa 50 gitu. Tapi ya lumayan sih, gue jatuh 2 kali pakai ini spion, nggak kenapa-napa, kiri kanan aman. Dan selanjutnya untuk motoped, di sini gue pakai dari motoped 27. Ya untuk bahannya gue rasa cukup bagus, gue cukup suka sih sama motopednya ini. Untuk tank padnya ya, untuk tank padnya ini gue suka sih. Dia untuk di tangkinya juga rapet dan pas gitu ukurannya pas banget. Ini gue masang sendiri tuh, hasilnya pas, ketutup bagus. Ini untuk harga waktu itu sekitar 200.000 kalau nggak salah gue beli untuk tank padnya ini dari Motoped 27. Dan di sini gue juga pakai holder HP, dia dari Motowolf. Di sini awalnya tadinya gue pengen naruh di sini. Gue udah beli bracketnya juga di sini seharga 150 atau 150 sih singkat gue, dia besi. Tapi pas gue coba-coba dia berat banget. Dan gue kan kalau pakai yang biasa, gue mikirnya HP-nya itu bakal nunduk banget. Jadi makanya gue pakai yang gue beli yang ini, holder HP yang ada lehernya gini, yang ada lehernya panjang. Jadi dia HP-nya bisa gue kesiniin, jadi dia tetap tegak gitu HP. Nggak terlalu nunduk buat gue lihat. Tapi ternyata pas gue rasain berat banget, ngerinya malah ininya jebol gitu kan, bahaya. Jadi ya udahlah, gue pakai langsung holdernya aja. Gue taruh di stang. Dan setelah gue lihat-lihat ya cakep juga sih jadinya tuh kelihatannya, kan? Kelihatannya cakep, terus juga nyaman dan gak mengganggu penglihatan gue buat ke speedometernya, ke jalanan juga enak gitu. Untuk harga dari holdernya ini seingat gue sekitar 100 berapa ya? 160, 170-an kalau nggak salah dah. Antara 150 sampai 170 lah pokoknya untuk dia ini. Bahannya juga kuat kok, dan dia nggak kan kadang ada tuh yang model-modelan kayak gini dan dia kalau jalan itu berisik derut gitu. Kalau ini nggak, dia aman, nggak berisik. Kecuali kalau kita kendorin banget dia baru berisik pas di jalan. Tapi kalau ditutup segini aja dia nggak berisik sama sekali, aman jadinya. Dan selanjutnya buat iseng-isengan, di sini gue juga pasang holder tempat minum. Jadi anti kausan pada saat touring. Di sini gue pakai yang ini mereknya itu Motowolf kalau nggak salah, dia harganya 95.000. Awalnya kan kalau orang pada biasanya pakai di sini ya, tapi gue pikir kayaknya ngeberatin di stang banget dan ganggu pemandangan juga, makanya gue taruh di situ. Dan ternyata banyak juga yang naruh di situ kok, dan kelihatan dia lebih bagus sih menurut gue. Dan ini bisa ngelindungin juga pas gue jatuh, jadi yang kena itu ininya besut, tapi nggak penyok, aman semuanya, cuma besut dikit doang.
Oke, jadi mungkin sekian untuk ya review gua tentang modifikasi dari CB150X gua ini. Menurut gua modifikasi yang udah gue jalanin itu modifikasi minim aja atau modifikasi inti aja, terutama di bagian frame slider atau tubular, terus juga di box, side box, full box lah pokoknya. Menurut gue di motor emang perlu. Dan oh iya, ada satu lagi yang kelupaan, hampir aja kelupaan. Jadi ya di motor kan kita lihat gede kan, klakson orinya itu ya kayak klakson pada umumnya aja, tot gitu, tin biasa aja gitu kan. Jadi kayak kurang pas lah, motor gede suaranya kecil. Jadi di sini gue juga ganti klakson pakai Denso. Waktu itu sekalian pasang dia 300. Lumayan lah kan, jadi kelihatan lebih kedengarannya lebih pantas gitu. Ya udah itu aja sih modifikasi yang gue lakukan buat motor ini. Jadi menurut gue intinya emang nih motor itu perlu crash bar atau tubular, box, full box, karena dia depannya gede, kalau belakangnya kecil kasihan. Jadi belakangnya harus pakai side box juga kalau buat touring-touring ya. Kalau buat harian mah nggak perlu lah pakai side box. Lalu lampu tambahan perlu juga menurut gua, dan tadi klakson buat supaya suaranya nggak kalah sama badannya. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.